Para pengadil datang ke Jakarta untuk melakukan audiensi dan menuntut keadilan untuk segera ditindaklanjuti. Dalam perjalanannya, muncul deretan fakta-fakta yang baru terungkap. Dalam tahun 2024 ini saja misalkan, ada berapa hakim dari 7.600 hakim yang ketahuan suap, misalkan korupsi, jika dibandingkan, mohon maaf, saya kira tidak perlu pembandingan. Tapi saat ini ada ribuan hakim, Mbak, yang sedang menjaga dirinya agar dia terbebas dari dorongan-dorongan syahwatnya untuk melakukan hal yang buruk. Dengan cara apa? Dengan cara ini salah satu usaha yang kami lakukan. Menyuarakan hak-hak kami dengan cara yang benar. Karena bagi kami rasa saat ini di posisi begini, Mbak. Lebih bagus kami mengemis pada negara ketimbang kami mengemis pada pihak yang berperkara. Itu poin yang kami janjikan. Dari 142% yang dituntut, Mas Fauzan, dari pemerintah sendiri akan mengabulkan berapa persen? Apakah sudah ada omongan? Informasi valid belum sebenarnya, sebab kita dari Solidaritas Hakim Indonesia belum melihat langsung suratnya. Kemarin kita sudah melakukan audiensi silaturahmi langsung ke Kementerian Keuangan dan kita minta itu datanya, tapi memang permintaan kami itu ditolak dengan alasan itu sifatnya rahasia dan tertutup. Pakar Hukum Universitas Trisakti menyebut tuntutan yang dilayangkan para pengadil ini menjadi wajar selama rincian dan argumentasi yang disuguhkan jelas dan tentunya ada regulasi yang harus dilalui. Artinya harus ada kajian yang betul-betul dipikirkan sehingga tidak mengganggu anggaran pada secara keseluruhan itu. Tapi kalau tuntutan 142% itu menurut Pak Fikar sesuatu yang masuk akal atau berlebihan atau seperti apa, Pak? 142% itu kenaikannya maksudnya. Iya. Kenaikannya. Saya kira nuntut sih boleh saja gitu. Asal bisa ada argumen yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Kenaikan gaji hakim yang menjadi tuntutan utama faktanya didukung banyak pihak. Argumennya sederhana agar independensi hakim bisa terjaga. Kami ajak Anda untuk melihat cuplikan dialog interupsi. Gaji yang mana? Ada gaji pokok, ada tunjangan jabatan, ada bantuan sewa rumah. Yang mana yang Prof maksud merusak sistem keuangan tadi? Ya, maksud saya gini, itu pasti sudah pemerintah sudah mengatur satu sistem sedemikian rupa sehingga masing-masing profesi atau masing-masing unit kegiatan kepegawaian, saya kira juga sudah punya hitungan masing-masing gitu. Coba tunjukkan untuk tunjangan jabatan hakim, sistem yang mana yang Prof maksud? Ya, tidak bisa ditiru. Jadi maksudnya artinya memang itu ada masalah, Prof. Untuk terhadap tunjangan jabatan hakim, memang sistemnya sedang bermasalah. Maka tuntutan kedua kami adalah agar segera dibuka RUU jabatan hakim. Karena manajemen aturan jabatan hakim itu ada di situ. RUU jabatan hakim itu sudah dihentikan pembahasan sejak 8 tahun yang lalu. Maka tuntutan kami pertama, dorong perubahan PP 94 2012. Yang kedua, buka lagi itu. Kemarin sudah kami sampaikan kepada pimpinan di DPR agar dibuka kembali RUU jabatan hakim. Agar apa? Agar sistem yang Prof maksud tadi sudah ada itu menjadi ada. saya kira poinnya itu jadi masalah sekarang. Poinnya adalah ketika jabatan hakim profesinya dinaik gajinya, dikhawatirkan profesi yang lain juga akan mengalami tuntutan seperti itu gitu loh. Bagaimana perimbangan keuangan secara keseluruhan? Saya bahkan tanya tidak sama mungkin. Prof, Ya. jabatan mana, profesi mana yang sudah 12 tahun tidak dilakukan penyesuaian? Coba sebutkan selain hakim. Ya, tentunya kita tidak melihat Jangan sisi waktunya berduga. tadi. Saya khawatir Prof tidak tahu faktanya. Kita Oke, Pak jangan Boros. bertengkar kan. Jadi kalau dalam seperti ini benar juga mereka ini adalah satu sistem ya. Kalau misalnya kita mengatakan gaji hakim naik, berapa yang dibutuhkan? Tentu ada kaitannya dengan perhitungan pendapatan negara yang juga menyangkut seluruh aparatur yang lain. Ya, Kalau itu yang misalnya di dimaksudkan, dalam Pak satu Fikar, sistem, katakanlah criminal justice system hakim di tengah, itu menyangkut semua apa yang dikatakan kepolisian, kejaksaan, pemasyarakatan. Kalau hakim saja naik, yang lain juga akan menaikkan. Betul. Oleh karena itu perhitungannya bukan begitu. Saya kira tuntut saja bahwa perlu hakim gajinya naik supaya independensinya bisa terjamin untuk memberikan keadilan. Tetapi tidak kut harus kita minta segini. Karena kalau demikian adanya,
semua orang akan menuntut apa yang dibutuhkannya, bukan juga dibandingkan dengan kemampuan keuangan negara. Tetapi bisa kita katakan kepada negara sekarang, income Indonesia sesungguhnya sangat besar, tapi bocor kemana itu? Inilah yang harus ditata sebaik-baiknya, sehingga hakim nanti kalau memutus adanya kebocoran-kebocoran, semua korupsi itu bisa membawa keuangan itu kepada negara untuk bisa didistribusikan sebaik-baiknya. Saya kira apa yang dituntut hakim ini di seluruh dunia begitu. Tetapi ada beberapa hal yang tidak bisa dilepaskan dari sistem. Sistem itu antara lain, hakim juga harus bisa diawasi. Ini menjadi perubahan doktrin dengan undang-undang satu atap, ya kan? Yang tidak bisa dia katanya diawasi. Padahal akuntabilitas hakim itu harus bisa dilihat. Tapi saya setuju naik gaji. Setuju. Saya kira Prabowo sudah merespon dengan baik sekali. Ya, saya kira setuju ya soal kenaikan. Tetapi persoalan tata caranya saja. Yang dipertanyakan orang adalah tata caranya. Kenapa harus cuti bersama? Yang dikhawatirkan nanti aparat penegak hukum yang lain ketika nuntut juga cuti bersama gitu. Atau profesi-profesi yang lain. Jadi nggak ada persoalan soal kenaikan. Tetapi tata caranya kenapa harus sampai kemudian 4 hari cuti bersama? Meninggalkan keluarga, meninggalkan... Mohon maaf, interupsi kalau begitu. Apa yang salah dengan hakim mengambil hak cutinya selama 12 hari dalam setahun itu? Ingat, hakim itu dulu, apa yang saya salah? kira hakim adalah wakil Tuhan dunia, hakim adalah yang mulia, hakim adalah pejabat negara, yang artinya apa? Semua kedudukannya lebih dari pejabat yang lain itu. Prof, Ya. hakim juga memiliki hak 12 hari untuk cuti dalam setahun. Itu juga nggak boleh dilupakan. Itu hak dasar, hak tapi asasi itu yang kemudian dimiliki oleh hak hakim. tadi itu kenapa kemudian bisa dilaksanakan secara bersama-sama kan itu? Ada yang Kita salah lanjutkan dengan- lagi. Ya, akhirnya mengganggu soal sistem Apa yang terbuka. salah kalau cuti bersama-sama? Iya. Apa yang itu pasti ada. Gini, akan menghambat sistem berjalannya satu sistem. Oke, kita Pasti. lanjutkan lagi nanti Prof. Menpan RB merespons positif tuntutan yang dilayangkan para hakim. Pihaknya mengaku telah menandatangani pengajuan terkait tunjangan hakim. Terkait dengan tunjangan hakim, saya kemarin telah mendapatkan arahan dan kami sudah tanda tangani pengajuan terkait dengan tunjangan hakim dengan beberapa skenario yang sekarang sedang kita koordinasikan secara cepat bersama Menteri Keuangan dan diharmonisasi dengan Menkumham dan Seknek. Dan kemarin sore saya langsung dapat kita komunikasi dengan Wakil Ketua Mahkamah Agung dan kami komunikasi dengan Seknek, dengan tim di SDMA. Kami kemarin langsung approve untuk kami kirim ke Seknek, mudah-mudahan tidak terlalu lama segera akan ada formula terkait dengan tunjangan untuk hakim yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Tentu Kemenpan RB telah memberikan berbagai persetujuan sesuai dengan ketentuan, mulai formasi hakim yang tahun ini cukup besar, begitu juga terkait dengan SDM yang ada di Mahkamah Agung yang secara bertahap kita tuntaskan, kira-kira gitu. Jika memang keadilan menyoal keseimbangan yang proporsional, pantaskah jika para pengadil mendapat upah kecil? Keringat dan risiko yang harus diempu, bukankah hanya bisa dipangku oleh mereka yang mampu? Dan bukankah sejahtera bisa menguatkan independensi? Akankah secuplik adil akhirnya akan menghampiri para pengadil? Saya Syafaati Suryo, sampai jumpa di Inside Story selanjutnya.